Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi kita di channel YouTube Fathia Bonkafa. Dan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman kami dari perguruan Al-Azhar Seni Bela Diri yang berkesempatan untuk berbagi sedikit teknik bela diri praktis kepada para santri karya Angkatan Zulfikar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung. Latihan bela diri praktis ini sudah berlangsung beberapa waktu dan latihan ini dipimpin langsung oleh Ustadz Andi Fikri, yaitu salah satu pelatih dari Al-Azhar Seni Bela Diri untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Andi Fikri yang dengan terbuka menerima kehadiran saya di sesi latihan tersebut. Seperti apa sesi latihannya? Yuk kita lihat aja sama-sama dan semoga video ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bela diri praktis saya, ya, bela diri praktis itu beda dengan bela diri dasar Pancasila. Anggap aja ini. Kalau kita lakukan dasar Pancasila, akan diajarkan dasar Pancasila. Memukul kecil itu mana? Ini akan pada dasar. Tapi kalau dipakai bela diri praktis, ini justru suatu ayat. Ada yang paham? Betul, alhamdulillah. Jadi saya bisa langsung cepat. Jadi kalau kita dari sini, kalau kita mau bela diri praktis, pertama satu, bukan di tekniknya, di mentalnya. Bela diri praktis beda dengan pertandingan silat. Kita tidak jadi poin, kita jadi pan. Jadi kalau mukul poin itu harus ganas. Ya, di sini kalau mukul. Kalau kita menyerang, jangan tanggung-tanggung jadi
Jangan usah lagi kalau kita bila ketat bisa. Kita mau berantem lah. Bayangkan kita udah berantem ya. Dari sini berantem di sini. Kalau kita sudah menyerang, jangan keras-kerasan. Tapi jangan nge-break. Biar posisinya begini. Tadi ada langkah balik. Satu langkah. Di sini saya mau jatuh ide misalnya. Ya. Jadi kalau menyerang, jangan setengah-setengah, hajar aja langsung. Udah mulai menunjukkan tadi aja tangan ya. Nah, karena kalau kita diserang, gimana berserang? Jangan kalau diserang, pilihan dua. Kita mau hadapi dia atau kita mau kabur sekalian. Itu dua cara yang berbeda. Kalau kita menghadapi dia, mundur, langkah hindurnya maksimal paling banyak 1 langkah. Kalau 2 langkah kita sudah jaraknya terlalu jauh. Misalnya, Mas sama teman, bentar lagi. Nampak sini. Ini tenangnya. Nah, ini. Benar. Dibalas. Nah, kita nggak boleh ngejek. Bisa ya? Nah, bukan ya? Nah, kalau saya kesini, itu 1 langkahnya. Saya mau balasnya jauh, efektif. Jadi kalau kita mau balas, biasanya serangan kita akan gerakan yang regular. Ini kan tidak. Jadi kalau kita mau lagi, nah ya, capek ya. Tenang. Saya nggak perlu jauh-jauh. Tapi dari sini kalau saya mau beli gratis, dia masuk serangan. Pasti boleh banting semuanya kan? Tapi kalau tujuan kita untuk membuka lawan, kita nggak jangan banting. Nah, masih diem kena kan? Saya nggak mau mundur jauh-jauh. Nah, sedikit aja. Nah, kalau mau patahin kan? Ya, sini. Atau satu lagi, kalau dia masuknya serangan kaki, kita mau depan atau sakit terus. Stop. Saya nggak jatuh paha ya, biar nggak bablas di sini. Ya, salah satunya dari sini. Kalau kita mau mengalahkan diri, kita harus membantu. Kenapa? Karena nggak semuanya yang diperoleh itu pasti kalah. Dia yang bisa nyaman dapat finding sambil melentang bisa jadi lebih berbahaya daripada kita ini. Tapi ada tasnya. Oke, lagi kan? Jadi kalau lihat masuk serangan, prinsipnya kalau kita silat, dia nendang sama aja dia ngasih kaki. Karena silat itu satu-satunya apa? Andalannya tangkapan. Dia mau tendangan apa aja bisa tangkap. Kalau dia jatuh, jangan dilepas. Ingat, kita bukan pertandingan dari diri. Kalau dia jatuh, kaki aja bisa lawan. Baru kita lepas. Ya? Mata yang lepas. Udah bang, mau ganti relawannya. Jadi salah satu itu. Jadi tekniknya sederhana tekniknya dan siapkan mentalnya. Kita bermain ini dari praktis. Tadi contohnya dia masuk dengan serangan kaki.
Bisa serangan tangan. Kan? Kalau berarti serang bela, pastikan pukulnya hasilnya pas. Kalau segini, ini mukul. Saat mukul saya jauh segini. Saya nggak ada ancaman. Saya nggak terbiasa untuk jarak ancaman. Jadi kalau untuk kamu berani, kita jangan kena. Nah, jadi kita bisa apa? Kalau kita bisa, saya sebut kalau kena nih. Mau serangan tangan, kita bisa masuk di dua arah. Ke arah luar pada lawan, atau ke arah dalam pada lawan. Yang paling aman kemana? Luar, alhamdulillah. Kenapa bukan? Ini jam keluar, kembali. Pelanggaran kita. Jadi maksudnya masuk ya, kasih. Nah, bisa kesini, ini tangan masih ditutup. Bukan tidak bisa diantisipasi, tapi resikonya bisa lebih tinggi kalau kita kesini. Dia bakal masuk, tidak bisa. Nanti untuk awal, paling kuat. Kalau kita buat ini, posisinya sangat banyak. Buat kita. Saya mau. Makanya lagi. Rasa saya ya. Teman tahu ini tahu. Puas. Kita tidak menghindar jauh, tidak belakang, justru gerakan kita malah mendekati lawan. Hei. Nah, ini ya, kalau kita mau katakan apa kita? Ya, bisa ambil udangan, ya. Ini juga pegang di dalamnya, lakukan yang nomor panahnya, baru kita tanya. Ini kalau kita mau jatuhkan, kita tinggal bisa maju, datang ke sini. Kalau sudah ini gimana? Satu, yang besar mukulnya, tadi kan posisi lah, kan? Sama kalinya ini dua, kita juga. Oh dia nahan, dia nggak mau turun tangannya. Kita tarik tangan, ini kita masuk. Kalau saya tidak utang, ada utang aja. Dari sini kita bisa dendam. Karena kita ini jadi nggak lari. Kalau ini kita di sini kita mundur belakang ini lepas. Amalan yang sama, tapi kita nggak mau kunci. Langsung mengatensi. Dokter, tadi lagi ngapain? Dokter tengah-tengah dari sini. Ini lagi kamu, ini tarik. Contoh tekniknya simpel di sini. Satu, pegang, hantam. Hantam, dia masih mau tahan. Kita mau jatuhin, kita maju. Jadi basicnya, kalau saya lebih prefer, lebih milih, ketika ada serangan apa, serangan tangan. Nah, bacokan juga. Saya lebih milih buat. Jadi nggak saya. Kalau ternyata dia masuknya sana, ya, saya kesini, masuk ke dalam sini, ya.
Ini saya langsung ubah. Di sini. Ini harus lebih duluan daripada tangan masuk. Jadi Jadi mungkin yang bisa coba praktekkan sekarang, ya awalnya dulu dari sini masuk badan, langkahnya dari sini hanya kaki depannya serong. Bisa di sini, bisa di itu dulu yang ini masuk ke satu, bebas, bisa masuk, dan bisa masuk serangan, nanti bisa lihat, kita bisa ke sini, opsi ini kita banyak kalau awalnya kita sudah tahu kita mau ngapain. Jadi di sini awalnya jadi berdasarkan ke sini budgetannya banyak dari sini dua bisa dari sini kok ini juga bisa Mas, udah patah berapa kali mas? Masih lagi. Jadi mungkin untuk kali ini teman-teman bisa coba masuknya dulu di sini. Pokoknya pasti kena. Yang satu pasti pokoknya kena, yang satu jangan kena. Nah, gitu. Pastikan pokoknya masuk, jadi kita benar-benar bisa melatih kesiapan kita. Kalau dari sini dia mukul, mau selama ngapain? Ya kan? Mereka nyampe. Kalau dari sini, hop. Ya, itu Ustaz, bisa dicoba. Tapi beda hal kalau dia bisa dengan senjata. Ini banyak terjadi kalau misalnya ada korban begal membela diri, tapi itu ditangkap. Sudah dengar? Ya. Kenapa ditangkap? Ini ketika ada orang memegang senjata, berarti dia membawa ancaman. Betul? Nah, sedangkan misalnya dia membela diri, serangan berarti serangan di sini, nah, dia bisa membacok, dia membela diri, dia saya rebut senjatanya. Saya rebut. Walaupun senjata dia, sekarang yang memegang senjata ya. Nah, yang tadinya awal diserang, sekarang saya membawa ancaman. Kalau dia sudah ada ancaman, kalau ini kita lanjutkan dengan serangan mematikan, kita juga kena pembinaan. Jadi ketika ancaman itu sudah
sudah dijaga, kita nggak boleh lagi menyerang dalam kategori bunuh diri dalam bela diri. Kalau itu sudah bela diri, ini bisa kita buang, jadi baru kita katakan dulu misalnya, katakan itu apa? Tapi kalau misalnya kita ini kita bawa kesalahan kita sampai sini, kita bawa ke dalam tadi kita bawa jatuh, ya ke sini, tadi kita bawa jatuh. Wah, ini bisa jatuh. Terus juga ada ancaman dari ini. Kita tadi menjadi korban. Berarti kita sudah termasuk diserang secara fisik. Nah, kalau model begini kan besar nih. Itu sudah gini ya. Coba kita bela diri loh ya. Bela diri semua boleh, yang penting kita ke sini. Boleh nggak? Boleh banget. Seperti saya juga mau diterima nangis. Ya, jadi kalau ya, ada beberapa di gerakan kita ya ada sudah di ada saat satu juta itu kita tunggu dari sini. Ada di sini. Boleh, asalkan
benar-benar dalam kondisi bela diri. Jangan lawannya tiba-tiba, lawan saya dong. Ini juga dengan agresif. Orang muaktif. Ada contohnya ngajak teman nih. Saya satu nih. Ya, dan sekarang gini, kalau kita dapat konteks bela diri, tujuan utamanya adalah keselamatan. Kalau kita selama kita masih bisa lari, daripada kita lihat dua orang ternyata bagus-bagus jago-jago, ngapain kita lawan? Kita lari aja. Gak ada yang malu dalam kita melarikan diri dari situ. Kecuali kita udah terdesak banget, nggak bisa nih. Jurang misalnya ada buaya yang udah mangap, waktu kita makan buaya, kalau ke depan lawan 3 orang, udah baru kita lawan 3 orang. Lawan 3 orang. Tapi kalau lawan 3 orang itu ada strateginya. Strateginya kalau bisa 3 itu kan dia tuh pasti menyebar dong, ya nggak? Nggak mungkin 3 dia di tengah sini gitu. Strateginya bareng itu kan. Kalau dalam posisi 3, cari yang paling pinggir, hadapi dulu yang paling pinggir. Jadi misalnya boleh deh 1, 2, 3 masih ada. Bukan ya, dari ini aja ya. Skenario-nya lawannya di depan. Ya, bukan di belakang, lawannya di depan begini ya. Kalau dalam misalnya seperti ini, yang kita lawan bukan di tengah, tapi ke ya lagi, ya. Jadi kita hadapin bukan ke sana, tapi ke sini kita hadapin. Nah, ketika dia bergerak mengumpul kita ke sini, kita presiden yang tadi kita keluar badannya, dia masuk ke rangka. Nah, jadikan dia tameng. Dia mau masuk. Jadi ini pukul saya nih, kalau dia bilang lawan, kita pindah ke sini. Pindah. Tapi kalau udah posisi di sini, ketika dalam kali ini jangan ke sini, ya. Mau ke sini, dia udah jangan nih. Ya, dari sini kita ke sini lagi larinya. Itu salah satu strategi. Jangan membelakangi musuh. Jangan, kalau kita jangan membelakangi musuh. Tapi jadikan musuh sebagai tameng kita. Jadi posisinya kita maju dari sini. Wah, udah kesini. Kita cari mati kau sini. Kita kesini cari mati, dia bisa cari mati bebas. Jangan ngincer yang di tengah. Ya. Jadi kita ngincer yang di pinggir. Kalau di pinggir kanan kita berarti larinya ke luar badan dia. Kalau ini kita keluar badan. Jadi kalau kita sambung fillet ke atas di centralizer, satu ujiannya ya di 5 orang. Apa? Pinggir. Ya selamat biasanya begitu. Ya selamat, yang nggak selamat dia diem sini. Jangan badannya mau dipukul. Tapi nggak selamat. Kita sini mau geraknya di maju ke kanan. Dia kan akan jauh kan ke sini. Kita fokus di sini aja sama dia masih jauh, kita fokus ke sana. Tapi sama kita bisa lari, lebih baik lagi. Jadi kita selamat. Oh, bapak lawan 50 orang selamat. Saya lari mas. Lari saya lebih kencang. Ya, bisa. Lagi. Jadi saya ingat kita ngobrol dalam diri, mungkin ini penutup dari saya. Salah satu hadis yaitu ketika ada sahabat yang kita Rasulullah, ada yang sudah kita diancam oleh seorang ulama itu, ya, yang ada 20 orang berkali.
satu menzolimi satu. Rasulullah menyuruh kita menolong berduanya. Kalau kita yang dizolimi, kita bisa tahu menolongnya gimana. Yang menzolimi gimana kita nolongnya. Hentikan dia dari perbuatan ini. Saya mengerti gimana ini kita pelajari. Jadi ketika kita dalam pertarungan, yang salah satu yang sering kita lupakan adalah ketika kita emosi kita maju, mau kita berhenti nih, tapi kita masih terus. Kalau salah sahabat Ali atau kita ada tabelnya dalam perang, kawan sudah jatuh, kawannya mudah, malah sekarang aja demikian kan. Aku malah kadang berarti itu yang membunuh bukan Allah. Itu salah satu yang dari bela diri yang harus kita coba di tahun ini. Gerakan kita, gerakan bisa dipelajari, tapi kesiapan mental itu kita nggak bisa. Itu kembali kita lanjut terus-menerus. Kita udah jatuh, kesempatan nih kita tadi kan, patahin. Bisa aja kalau sudah jatuh bisa kita terusin. Tapi kita secara muslim berarti kita dalam bela diri. Kalau sudah jatuh, udah nggak bisa apa-apa, dan kalau bisa berarti diri, salaman atau baru bela diri. Kita bikin kepala, jadi salaman. Itu salah satu prinsip bela diri yang mungkin yang bisa kita terapkan. Mungkin banyak kita lupakan justru sudah bisa berantem, pengennya tuh udah orang, udah bisa gitu.